Bagaimana pengambilan keputusan yang seharusnya dalam konteks sebagai pemimpin pembelajaran? Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai guru dan pemimpin pembelajaran, seringkali kita dihadapkan pada situasi di mana harus mengambil keputusan yang tepat. Banyak hal yang harus kita pertimbangkan dan dijadikan dasar pada pengambilan keputusan tersebut. Simaklah dasar-dasar pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran berikut ini. Filosofi Patratriloka, yaitu adalah pandangan Ki Hajar Dewantara. Patratriloka adalah sebuah konsep pendidikan yang digagas oleh Suwardi Suryaningrat atau lebih kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara. Salah satunya berbunyi ing ngarsa sung tulodo, yang memiliki arti yang di depan memberi teladan. Sebagai teladan, seorang guru harus menunjukkan kematangan dan kebijaksanaan dalam setiap pengambilan keputusan, terutama berhubungan dengan tugasnya sebagai pemimpin pembelajaran. Pengaruh nilai diri dalam pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan sangat dipengaruhi oleh nilai diri yang ada dalam diri seseorang. Nilai diri adalah sesuatu yang diyakini seseorang dan mempengaruhi tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai diri dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, diantaranya adalah kejujuran, tanggung jawab, kepedulian, keadilan, kemanusiaan, kebenaran, pengetahuan yang dimilikinya, dan lain-lain. Terdapat 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Penting bagi kita untuk mengidentifikasi masalah yang sedang kita hadapi dan memastikan bahwa masalah yang kita hadapi memang betul-betul berhubungan dengan aspek moral, bukan sekedar masalah yang berhubungan dengan sopan santun dan norma sosial. Yang kedua adalah menentukan siapa yang terlibat dalam situasi. Bila kita telah mengenali bahwa ada masalah moral di situasi yang sedang kita hadapi, pertanyaan selanjutnya adalah dilema siapakah ini? Bukan berarti kalau permasalahan tersebut bukan dilema kita, maka kita menjadi tidak peduli. Karena kalau permasalahan ini sudah menyangkut aspek moral, kita semua seharusnya merasa terpanggil. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Proses pengambilan keputusan yang baik membutuhkan data yang lengkap dan detail. Apa yang terjadi di awal situasi tersebut, bagaimana hal itu terkuak, apa yang akhirnya terjadi, siapa berkata apa, pada siapa, kapan mereka mengatakannya, faktor-faktor pendorong dan penarik yang mempengaruhi situasi tersebut. Kita juga harus bisa menganalisis hal-hal apa saja yang potensial yang bisa terjadi di waktu yang akan datang. Dan yang keempat adalah pengujian benar atau salah. Dalam pengujian benar atau salah, ada beberapa aspek yang perlu kita uji atau kita perhatikan. Yang pertama adalah uji legal. Uji ini untuk mengetahui situasi yang sedang kita hadapi apakah ada aspek pelanggaran hukum atau tidak. Jika tidak ada, maka situasi tersebut merupakan situasi benar lawan benar atau dilema etika. Jika ada aspek pelanggaran hukum, maka situasi tersebut merupakan situasi benar lawan salah atau kita sebut sebagai bujukan moral. Kemudian kita juga perlu melakukan uji regulasi atau standar profesional. Jika tidak ditemukan aspek pelanggaran hukum, selanjutnya mari kita uji apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik di dalamnya. Seseorang tidak bisa dihukum karena melanggar kode etik profesinya, tapi akan kehilangan respek sehubungan dengan profesi tersebut. Selanjutnya adalah uji intuisi. Langkah ini mengandalkan tingkatan perasaan dan intuisi kita dalam merasakan apakah ada yang salah dengan situasi ini. Apakah tindakan ini mengandung hal-hal yang akan membuat kita merasa dicurigai? Uji intuisi ini akan mempertanyakan apakah tindakan ini sejalan atau berlawanan dengan nilai-nilai yang kita lakoni. Selanjutnya ada uji publikasi. Nah, ini kita membayangkan jika nanti keputusan yang kita buat dipublikasikan di media cetak maupun media elektronik dan menjadi viral. Bila kita merasa tidak nyaman, kemungkinan besar kita sedang menghadapi situasi benar lawan salah atau bujukan moral. Dan yang terakhir, uji panutan atau idola. Uji panutan atau idola, kita akan memperkirakan apa yang akan dilakukan oleh seseorang yang merupakan panutan kita. Keputusan apa yang kira-kira akan beliau ambil. Kemudian,
Uji ini juga dapat dilakukan dengan meminta saran atau pendapat dari seseorang yang kita anggap layak. Nah, ada catatan khusus pula pada tahap keempat ini, di mana uji intuisi berhubungan dengan berpikir berbasis peraturan. Sedangkan uji publikasi berhubungan dengan berpikir berbasis hasil akhir. Serta uji panutan atau idola berhubungan dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Selanjutnya, pada langkah kelima, kita perlu juga melakukan pengujian paradigma benar lawan salah. Benar lawan benar. Dari keempat paradigma berikut, manakah yang terjadi di situasi yang sedang kita hadapi? Apakah itu individu lawan masyarakat? Ataukah rasa keadilan lawan rasa kasihan? Kebebasan lawan kesetiaan? Ataukah jangka pendek lawan jangka panjang? Kemudian langkah keenam, kita perlu juga melakukan prinsip resolusi. Dari 3 prinsip resolusi, atau kita menyebutnya 3 prinsip penyelesaian dilema, manakah yang akan dipakai? Apakah berpikir berbasis hasil akhir, atau berpikir berbasis peraturan, ataukah berpikir berbasis rasa peduli? Langkah ketujuh, kita juga perlu memperhatikan langkah investigasi opsi terima. Ini memungkinkan dalam mengambil keputusan, seringkali ada 2 pilihan yang bisa kita pilih. Terkadang kita perlu mencari opsi di luar dari 2 pilihan yang sudah ada. Jadi opsi ketiga. Kita bisa bertanya pada diri kita, apakah ada cara untuk berkompromi dalam situasi ini? Terkadang akan muncul sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya, atau out of the box, yang bisa saja muncul di tengah-tengah kebingungan. Itulah yang dinamakan investigasi opsi trilema. Dan selanjutnya, di langkah ke-8 ini kita membuat keputusan. Nah, kita sampai pada titik di mana kita harus membuat keputusan yang membutuhkan keberanian secara moral untuk melakukannya. Setelah keputusan dibuat, kita perlu juga melihat lagi atau mereview keputusan yang kita ambil dan merefleksikan. Ketika keputusan sudah diambil, lihat kembali proses pengambilan keputusan dan ambil pelajarannya untuk dijadikan acuan bagi kasus-kasus selanjutnya. Dari 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan tadi, yang hanya merupakan panduan dan bukan sebuah metode yang kaku dalam penerapannya. Pengambilan keputusan ini juga merupakan keterampilan yang harus diasah agar semakin baik. Semakin sering kita berlatih menggunakannya, kita akan semakin terampil dalam pengambilan keputusan. Hal yang penting dalam pengambilan keputusan adalah sikap tanggung jawab dan berdasarkan keputusan pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Akhirnya kita sampai pada sebuah kesimpulan di mana permasalahan yang sulit hanya mampu diselesaikan oleh orang bijak. Karena orang bijak tidak pernah gegabah dalam mengambil keputusan. Saya Eko Siswanto, calon guru penggerak angkatan 2 dari Kabupaten Malang. Salam guru penggerak.